kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai atau presentasi dimulai, saya ada sebuah pantun. Saya akan membacakan sebuah pantun, Bapak Ibu. Jalan-jalan mencari buah sirsa. Yang didapat buah semangka. Mari Bapak Guru kita simak presentasi ini bersama-sama. Baiklah untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita persilahkan Bapak Panji Amboro selaku narasumber untuk berbagi atau memaparkan budaya positif modul 1.4 kepada Bapak Panji Amboro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Lika. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kita tidak sehat pastinya kita tidak bahagia karena merasa sakit. Mudah-mudahan keadaan seperti ini senantiasa oleh Allah SWT kepada kita semuanya, dan semoga kita diberi kekuatan iman Islam kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang mana semuanya akan bermanfaat peserta didik. Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini kami Global Panji Merdeka di SDN Gayam Kidul. Bapak Ibu, mohon maaf, speaker dimatikan. Terima kasih. Monggo Pak Panji. Ini dari Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sangat mengapresiasi dari beberapa peserta ya yang dari luar Jawa, dari Sulawesi Tengah, dari NTT, dan dari berbagai macam hadir bersama kita, membersamai dengan kita. Tentunya ini merupakan apresiasi yang luar biasa. Acara ini jangan hanya dilihat dari sisi untuk mendapatkan sertifikatnya, mungkin nanti kita akan berbagi bersama, sharing bersama untuk memajukan dunia pendidikan di sekolah kita. Sekarang ini memang gencar-gencarnya namanya pengelolaan kinerja ya, waktunya mengumpulkan berkas sertifikat. Tentunya kami mengadakan ini berlatar belakang dari beberapa hal budaya positif yang ada di sekolah kami, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, tentram, damai bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan enak. Bentar, saya izin share screen. Pelan-pelan saja, ya. Sudah nampak Bu Lika di sana? Nampak, sudah, Pak. Nampak. Oke, pelan-pelan saja. Baik,
Bapak Ibu mohon izin menyampaikan pada malam hari ini materi yang akan kita sampaikan, yaitu terdiri dari disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini bagi guru penggerak mungkin tidak asing lagi, bagi rekan-rekan guru penggerak, karena materi ini luar biasa saya peroleh dari pengajar praktek, kemudian fasilitator, dan sekarang menjadi calon guru penggerak rekognisi. Nah, ada paradigma perubahan. Di dalam paradigma perubahan ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video, yang mana video nanti kita sharing bersama apa pandangan Bapak Ibu terkait video yang saya putar berikut ini. Yang jelas ini tidak, kalau kita kan dengan anak-anak pasti tahu ini video. Baik, mungkin ada yang mau berbagi pandangannya terkait dengan video yang sudah saya putarkan tadi. Bisa raise hand. Nah, ini ada Pak Saleh raise hand. Monggo, siapa yang mau berpendapat dari video yang sudah tadi? Monggo langsung saja. Siapa, dari mana, dan silakan menyampaikan pendapatnya. Nah, ini ada Pak, siapa ini? N. Oke. Sinten ini yang angkat tangan, monggo mau berpendapat. Udah beri jadi ya? Tak apa-apa aja ya. Ntar Yan. Ada Bu Nur Hayati nih Pak, dan Ya. Pak Monggo, Muhammad monggo. Saleh. Bu Nur Monggo, Hayati. Ibu atau Bapak? Kalau untuk hasil yang baru ditonton itu artinya melihat gambarnya berusaha untuk naik ke atas. Setelah sampai di atas,
berusaha untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai seperti itu. Luar biasa Bu Nur Hayati. Mungkin Pak Saleh Apa namanya? Anak tersebut itu tidak untuk mencapai cita-citanya. Hambatan apa saja yang ada tetap semangat untuk mencapai cita-citanya. Luar biasa ya Pak Saleh ya. Pak Saleh walaupun mau pensiun tetapi semangatnya untuk ikut webinar ini luar biasa. Ini jangan kalah Pak Marsono. Mungkin Pak Marsono punya pendapat lain. Nyimak aja dah bos, nyimak aja. Yang lain aja biar komen. Oke. Lanjut gitu. Ingin melihat masukan-masukan dari teman-teman dan rekan-rekan, baiknya di dalam Jawa atau di luar Jawa. Lanjut bos, lanjut. Terima kasih Pak Marsono, supportnya luar biasa. Ada lagi? Monggo. Pak Hasan, alhamdulillah Pak Hasan. Untuk mencapai puncak kita butuh perjuangan, Pak. Walaupun kita tertatih-tatih, harus kita tetap semangat. Dan perjuangan butuh doa dan juga dorongan keluarga. Begitu kalau menurut saya, Pak. Oke, luar biasa. Karena ini pengalaman pribadi ya Pak Hasan ya. Iya, Pak. Iya, Pak Pak. Hasan diterima P3K di ujung sana di sekolah saya. Iya, Pak. Perjuangannya juga luar biasa gitu ya. Butuh usaha dan doa itu ya. Dan usaha, doa, Pak. doa. Oke, Doa. terima kasih Pak Hasan. Kita lanjut ya. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika kita memiliki kepercayaan diri dengan apa yang kita miliki, maka bukan berarti kita bisa santai. Kita harus lebih hati-hati agar tidak mendapatkan kesalahan yang fatal. Tadi sudah disampaikan Pak Saleh, berarti harus mencapai cita-cita, apapun rintangannya harus kita lalui. Nah, ternyata sudah kita sampai puncak, birnya itu jatuh. Maka jangan sampai kalau sudah kita di puncak, di ujung yang apa yang kita harapkan, jangan sampai kita itu celaka atau mengambil kesalahan yang fatal. Oke, ini ada Richard and Olivia. Cobalah bermain peran. Ini saya minta Bu Feni, ada di sini Bu Feni? Bu Feni ada sama Bu Lika? Nah, Iya, coba Pak. peran Bu. Permainannya seperti ini. Ini perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan si A. Apa yang terjadi? Nah, mari siapa yang mau bermain peran ini?
Saya sebagai apa ini, Pak? Bisa A, bisa B. Monitor, Bu Feni. Siap. Wah, coba, Oke. Bu Lika sebagai A ya, Tuliskan. atau Oh, baik, Bu Pak. Feni sebagai A. Bu Feni. Ya. Mari Bu Lika. Saya apa tadi dah? A ya? Ya. A itu. Berarti yang membujuk Bu Feni ya, Pak? Betul, yang membujuk Bu Feni, yang memegang secari kertas merupakan benda yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai berharga lah di dalam dirinya, itu Bu Lika. Coba. Monggo Bu Feni. Boleh tahu nggak apa yang digenggam? Nggak boleh. Kenapa Bu? Kok kan cuma digenggam Bu? Nggak Boleh boleh. ya. Gimana kalau kita tukar-tukaran? Yang Masa kanan bola. tukar uang, yang kiri tukar mainan. Saya tidak mau mainan, Bu. Bunga bank dah. Boleh ya Bu ya? Boleh ya? Satu Nggak kali boleh. aja. Kenapa alasannya Bu kok tidak boleh? Kan cuma dalam genggaman. Bisa dilepas, nanti ditutup lagi biar bisa menebak apa yang dipegang Bu Lika sekarang. Ininya nggak boleh. Boleh ya Bu ya? Atau sesuai permintaannya Bu Lika? Mau apa dah? Asalkan Nggak bisa boleh, Bu. melihat Ini nyawa sebentar saya saja. ini gimana ini? Nyawa ya. Apa ya yang bisa ditukar dengan nyawa ya? Angkat dah Bu. Ayo Bu. Taruhannya angkat Bu. Boleh ya Bu ya? Saja Bu. Seperempat Nggak aja, mau. seperempat saja. Dilihat kan tutup lagi. Mungkin saya bisa menebaknya. 1 jari ya. 1 jari. Atau dikasih clue saja isinya apa nanti bisa saya tebak. Dikasih clue aja dah. Kalau tidak boleh dilihatkan. Biar semua Bapak guru hebat yang bergabung di sini juga bisa menebak-nebaknya. Nggak mau, Bu. Clue-cluenya. Kok tetap tidak mau ya? Apa yang saya harus lakukan agar Bu Lika bisa memberi saran atau sebuah pendapat? Clue-nya saja. Mungkin ada yang teman-teman dan Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa juga menebak-nebak apa yang dipegang Bu Lika saat ini dan keinginan apa yang ingin dicapai Bu Lika saat ini juga. Apa ya? Tapi saya tidak mau memberitahu itu, Bu. Berarti belum ada clue ya? Mungkin terlalu rahasia apa gimana ini Bu? Iya, Bu. Ya, masa ada boleh Bu? Kan kita semua di sini pengen tahu Bu Lika sedang pegang apa sekarang, apa yang mau direncanakan ke depannya. Kan bisa berbagi Bu, bisa tahu apa yang ingin diharapkan Bu Lika. Kalau pun kita punya clue atau punya pertanyaan atau yang menarik untuk diketahui orang kan kita jadi viral Bu. Wah, apa ya Bu? Viralnya itu ya, Bu. Gimana ya, Bu? Saya Ya, itu. buka genggaman. Saya malu buka genggaman, disangka saya pelit, Bu. Betul. Dilema ini, Bu. Yaitu dilema yang harus dipecahkan oleh semua Bapak dan Ibu guru yang ada saat ini. Siapa tahu bisa memotivasi buat Betul. kita Ditambah seandainya bisa diketahui. ditambah Bu Nur Hayati nih. Iya. Siapa tahu bisa memotivasi karena kita juga kan
kalau misalnya Ibu bisa berbagi ke kita, insya Allah menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Seperti itu, Ibu. Betul, Bu. Oh, mantap Berbagi ini. pengalaman, berbagi ilmu, kan bisa ya, Bu Iya. ya. Cuma sebentar ya, Bu. Genggam, buka Ah. sedikit gitu ya, Bu. 2 jari dah, ini ditambah Bu Nur Hayati nih 2 jari dah. Tadi 1 jari. Luar biasa karena Bu Nur Hayati dapat 2 jari. Alhamdulillah. 2 jari, baru 1/4 ya, Bu, yang bisa dilihat ya kalau cuma 2 jari ya, Bu. Sebentar. 5 detik apa gitu saja? Ini banyak yang raise hand ini. Ya itu, pengen tahu Banyak yang apa yang ngomong dilihat. Bu Jos. Ayo Bu, buka Bu. Apanya, Pak? Genggamannya itu loh Bu, genggaman yang di tangannya buka. Biar kita tahu semua Bu. Sedikit ya Pak Hasan Iya, ya. sedikit. Tambah 1 jari lagi Bu. Ditukar tahu ya, Pak. Enak itu. Tadi sudah Bu. Mari Bu Lika, Kurang 1 menit genggamannya ya. Bu dibuka Feni. sebentar. Yuk, kurang 1 menit. Genggamannya Lika. dibuka. Jari, jari. Oke. Lika menjadi ibu yang hebat. Ibu Lika menjadi ibu yang hebat, pasti dia akan memberitahu buat kita semua. Iya. Iya, udah. Tahu dalam segala hal ini Bu, menyimpan rahasia. Seperti Oke, terima kasih. Aplaus untuk Bu Lika, Bu Feni, dan Bu Nur Hayati ya. Luar biasa. Lika, terima kasih Pak. Jadi apa dari bermain peran ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Mungkin Bu Feni tadi menyampaikan apa, kemudian bisa disimpulkan bagaimana? Ya Pak, dari kegiatan pembelajaran atau permainan peran ini banyak banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita kita pikirkan bagaimana kita kalau di apa ya Pak, kepada siswa ya, khususnya ya Pak, kepada murid-murid dan guru memang harus kita banyak teknik yang harus kita dalami karakter setiap peserta didik atau murid yang ada di sekolah dengan karakteristik, dengan keanekaragaman yang mereka miliki. Kita tidak bisa harus menerapkan satu pola pikir untuk ke semua anak didik kita. Jadi selama bermain peran ini kita harus bagaimana caranya kita menerapkan kepada anak didik, melihat anaknya seperti apa maunya mereka, alasan kenapa dia melakukan perbuatan itu, dan apa manfaat yang mereka dapatkan dari apa yang mereka simpan, apa yang mereka inginkan, atau yang mereka simpan Pak, yang mereka lakukan kepada dirinya dan teman-teman. Mungkin seperti itu Pak jawabannya saya. Oke, luar biasa ya. Bu Feni sudah merefleksikan dari bermain peran itu. Memang kita sebagai guru kan tidak bisa untuk langsung memaksa peserta didik kita untuk memenuhi kemauan kita. Dia punya kontrol. Sebenarnya ini saya tidak mau melakukan karena dipaksa. Nah, karena nama anak-anak ya masih takut dengan orang dewasa, orang tua. Nah, karena kita, Bu Feni, Bu Lika ini sudah sama-sama dewasa dan sudah tahu, maka sudah tahu caranya mengunci dirinya, mengontrol dirinya. Nah, ini namanya kontrol. Kontrol ini terletak pada diri, bagaimana motivasi siswa itu bisa meningkat, itu karena dari intrinsik siswanya sendiri, bukan karena dipaksa oleh gurunya. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya menyatakan bahwa ada 4 di situ ya, bahwa
ilusi guru mengontrol murid. Kebiasaan kita mengontrol murid-murid, memaksa sesuai dengan kehendak kita. Nah, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu merupakan perilaku yang memiliki tujuan bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampak sedang mengontrol siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Kadang kita akan sering memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga murid itu kontrolnya itu melakukannya karena terpaksa biasanya ya, melakukannya karena terpaksa, tidak ikhlas. Kadang merengut, kadang ya kurang senyumnya gitu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ini merupakan ini ya. Ini gara-gara kamu, saya ini malah dimarahi dengan kepala sekolah seperti itu. Nah, sehingga murid yang sebab akibatnya karena dari murid merasa bersalah dan akhirnya murid itu nanti kalau lama-kelamaan merasa gagal. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol yang mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ini. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, jangka waktu tertentu ya, dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, ini saya ibaratkan murid sudah berani melawan guru. Sekarang sudah ada di mana-mana ya. Bahkan kalau guru SMA itu kadang sudah mulai khawatir. Kalau sudah ada masalah dengan siswanya, ya harus hati-hati karena anak muda itu emosinya belum bisa dikontrol. Nah, ini disiplin positif, teori kontrol Dr. William Glasser ya. Di turunan disiplin positif. Kalau guru penggerak sudah tidak asing lagi dengan turunan disiplin positif ini. Apabila disiplin positif ini sudah membudaya di lingkungan sekolah, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada ada disiplin positif, maka itu akan menjadi suatu namanya budaya, sudah membudaya. Nah, disiplin positif ini ada 3 tempat.
ada beberapa tempat, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tadi yang disampaikan Bu Lika, Bu Feni, tentang perubahan paradigma, yaitu tentang kontrol diri. Jadi sebenarnya saya, panjenengan ya, tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ayo, kita masuk setiap hari. Rajin masuk setiap hari, berangkat jam 7, pulang jam 2. Itu hanya ucapan saya karena ada suatu aturan yang mengikat kedinasan kita. Tetapi yang melaksanakan masing-masing pegawai itu dari dalam diri sendiri. Motivasi sendirilah yang akan tumbuh. Kalau hanya tutur kata saya menyampaikan nasihat kepada Bapak Ibu, itu motivasi ekstrinsik ya. Nah, perlu memang motivasi ekstrinsik, tetapi lebih bermakna itu apabila motivasi itu dari dalam diri sendiri. Sehingga makna disiplin nantinya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tuh. Kemudian disiplin positif juga memiliki makna, semua perilaku memiliki tujuan. Sehingga ada yang disebut namanya nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian turunlah nilai-nilai kebijakan universal itu yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana itu kita breakdown di dalam keyakinan-keyakinan kelas, di kelas Bapak Ibu semuanya. Ada model berpikir menang kalah, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu, kita pelan-pelan aja membahasnya. Nah, apa yang dimaksud disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman. Nah, kebanyakan orang. Jadi kalau disiplin itu kamu harus datang tepat waktu. Karena aturan tata tertibnya jam 7 berarti kamu harus datang sebelum jam 7. Kalau terlambat nanti akan kena hukuman. Nah, itu ya, kena hukuman. Pada dasarnya kalau kita lihat dari makna belajar disiplin artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Mohon maaf, ini jangan mengisi link selain yang dari saya ya. Takutnya nanti ada link-link yang ingin membajak kartu atau nomor HP atau mobil banking Bapak Ibu. Iya Pak. Itu clickbait Pak. Itu kalau ngapus gimana ya? Itu di-pin, unpin aja Pak. Di-unpin aja Pak. Kalau dihapus tidak bisa, kalau unpin bisa itu. Siapa ya Gunawan ini ya? Tidak tahu Pak, mungkin ada yang di luar ini gabung di sana, memang menjual produk di Shopee, jadi dibuat kesempatan clickbait itu. Astagfirullah.
Lika bisa mengetahui Gunawan masih ada di sini apa enggak? Sebentar Pak, saya cek Pak. Iya. Nanti kita yang hadir di sini kan supaya Masih Pak Panji. Saya cek. daftar hadir. Kita tolong ya semuanya, tolong jangan diisi daftar hadir selain dari kita ya. Iya Pak. Masih Pak. Betul. Takutnya ini hacker ini. Disuruh ke all shop tadi keterangannya. Sudah saya blokir, Bu. Sudah Pak. Ya sudah saya coba untuk memblokir. Sudah Pak, hilang sudah Pak. Sudah hilang sudah Pak. Ya. Yang atas nama Gunawan. Apa namanya? Gunawan ini masih ada di chatroom. Bentar, saya ada aduan dari Gmail-nya ini. Saya harus mengirimkan mati kesian mati videonya. Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar? Tidak nyamanannya. Jadi kita lanjut ya. Jadi makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu. Ini makna kata disiplin. Nah, nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dari setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal tata tertib kelas ya, tata tertib kelas, kemudian peraturan-peraturan di kelas, tata tertib sekolah. Nah, ini bagaimana keyakinan kelas ini nanti bisa
mewujudkan siswa-siswi Bapak Ibu belajar dengan nyaman, aman, damai di kelas Bapak Ibu. Nah, kita mengenal dulu keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, kita menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang mau berpendapat? Mengapa? Nah, ini banyak yang raise hand untuk keselamatan. Wih, luar biasa ini Bu Wita dari Sidoarjo ini ya. Betul ya Bu? Semoga saya tidak salah. Oke, ini salah satu DGP tercaya dari Sidoarjo ya. Oh iya, siap Pak. Untuk keselamatan, betul Bu. Jadi kita kenapa pakai helm ya untuk keselamatan. Oke. Kemudian selain keselamatan nantinya apa yang ada di dalam organ-organ kita itu bisa terlindungi. Terus pada masa pandemi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sama ya, intinya yaitu untuk keselamatan. Nah, jadi keyakinan kelas itu diharapkan nantinya menciptakan suatu keselamatan bersama. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Jadi bisa diambilkan dari profil pelajar Pancasila, indikator apa yang ada di sana bisa dipakai untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini ada contoh kami ya, minta tolong di mute dulu ya. Ini contoh guru kami di SD. Keyakinan kelas itu tidak hanya di guru kelas saja Bapak Ibu, tetapi di dalam pembelajaran PJOK pun anak-anak diarahkan bagaimana bermain ataupun mengikuti olahraga supaya di dalam kegiatan olahraganya itu selamat, aman. Karena kalau olahraga itu tidak diikuti dengan instruksi yang benar, maka akan terjadi kemudian jatuh. Nah, maka dari itu termasuk penggunaan sarana prasarana olahraga juga masuk keyakinan kelas dalam pembelajaran. Ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Taufik Kanan di kelas 4 ini. Kelas 4 waktu itu membuat dalam pembelajaran PJOK. Nah,
Memulainya Pak, G, dengan Ibu siapa? Ibu Asmari. Ya, nanti di sesi Ya, tanya tadi jawab Bapak kan kan. bilang, eh, guru olahraga mempraktekkan. Kalau guru kelas mempraktekkan, apa yang dipraktekkan Pak? G, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. G. Nah, ini contoh. Tentang pelajaran, maksudnya tentang pelajaran apa saja yang bisa dipraktekkan melakukan Oh, presentasi ini Pak? mohon maaf Ibu, nanti ada sesi tanya jawab Tanya Bu. jawab. Mohon maaf sekali. Ya, Ya, ditampung dulu Bu Lika pertanyaan. ya. Nanti saya tampung Ibu Ye. pertanyaannya. Tadi dengan Ibu siapa ya? Asmari Dewi Tasari. Oke, Ya, makasih Asmari. ya Bu atas perhatiannya. Enggih Bu. Terima kasih atas atensinya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya di kelas saja ketika Bapak Ibu wali kelas untuk mengajar kepada murid-murid, tapi juga dalam pembelajaran PJOK, pembelajaran agama, bahkan ketika kegiatan pembelajaran ada di musola, berarti butuh namanya keyakinan di musola, keyakinan kelas. Kalau kelas itu kelas, ini keyakinan atau keyakinan tempat ibadah. Boleh. Contoh, setelah menggunakan perlengkapan ibadah, harap dikembalikan di tempat asal. Itu keyakinan yang sederhana. Harap menjaga kebersihan tempat ibadah. Bahkan di perpustakaan itu boleh keyakinan taman baca sekolah. Anggap aja perpustakaan adalah taman baca di sekolah kita. Bahkan sampai di ruang guru, guru boleh membuat keyakinan bersama di dalam menjalankan hubungan dengan sesama guru supaya harmonis. Itu bisa dibuat keyakinan bersama. Karena intinya tadi disampaikan bahwa keyakinan itu mengantarkan kita menuju ke nilai-nilai keselamatan. Yang mana nilai-nilai keselamatan itu balik kita. Itu nggih. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita masuk di materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yaitu ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar. Penguasaan, anak-anak dengan kebutuhan dasar yang tinggi biasanya ingin menjadi pemimpin. Ini contohnya ini. Contohnya adalah kebutuhan dasar penguasaan itu, anak-anak itu sosoknya sebagai pemimpin. Suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Penampilannya rapi dan berpikir sistematik dan ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini ciri-ciri kebutuhan dasar yang ingin menjadi penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kalau kasih sayang, kebutuhan dasar kasih sayang, rasa diterima,
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, ini bagaimana hubungan sosial kita dengan lingkungan sekitar, ya, terutama anak-anak. Anak-anak ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga bagaimana anak-anak ini bisa diterima dengan komunitasnya. Kebutuhan dasar kesenangan, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka, juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan. Mohon maaf, ini siapa ya? Novearo. Ada Zoom, Mas. Ini yang presentasi Mas Novearo apa saya ini? Kenapa nih di atas itu presentasinya sudah pindah ke atas? Nyoba-nyoba mungkin ya, sehingga kepencet ya. Ya, inilah gangguannya. Mas Naviaro, bisa dilepas presentasinya? Noviaro, Ya, hadir Pak. bisa dilepas presentasinya? Nggak jelas suaranya Pak, jaringan putus-putus ini. Iya, Astaga. Bapak saat ini sedang presentasi, Pak. Saya presentasi kemudian ditindih oleh Bapak. Oh gitu ya Pak. Dia naik ke atas. Ya dicoba dulu Pak, stop presentasi Pak. Oke Pak, oke. Ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu jangan keburu keluar ya, nanti linknya akan kami bagikan 15 menit sebelum kita akhiri. Belum Pak ya, Bapak Novero belum melepas. Mungkin kepencet Pak, jadi tidak tahu mau kembali lagi itu mungkin Pak Naviaro itu Pak. Ya sabar aja sampai Bapak Novero bisa melepas sendiri presentasinya. Karena presentasi pencet aja berhenti, Bang. Iya, direkam Bapak ya, direkam karena ini nanti langsung ngelink ke kementerian. Ini kan ada tanda merah di pojok kiri atas itu Bapak Ibu ya. Karena ini direkam, kemudian link itu nanti akan di-generate oleh kementerian. Jadi sertifikatnya bukan abal-abal, sertifikatnya resmi. Minta tolong Pak Novero kerjasamanya untuk bisa melepas. Itu berhenti bukan yang itu Bang. Ada yang tulisannya berhenti berbagi layar Bang. Berhenti berbagi layar itu Pak. Bintang titik 3 itu Pak. Titik 3 di kanan bawah. Nah, sudah ya? Ya udah. Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Novero dan teman-teman lain sudah membimbing Pak Novero. Baik, saya lanjut untuk kebebasan kebutuhan. Astagfirullahaladzim Pak Kladius sekarang. Aduh, siapa lagi ya? Ya Allah. Nambah yang baru itu Pak. Aduh.
Coba nyoba mungkin Pak. Tuh. Ini tidak selesai nanti Pak. Oke, langsung saya tindih ya, saya paksa. Kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, ini berarti kebutuhan akan kebebasan barusan ini ya. Bebas wong HP ku mau diapakan juga HP saya. Suka mencoba-coba, tidak oh, ya. Dan senang mencoba hal baru, termasuk ini ya, mencoba hal baru. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu sifatnya fisiologis, seperti kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Nah, ini ada salah satu contoh video tentang kebutuhan dasar manusia. Media sosial tengah dihebohkan dengan video seorang bocah balita perempuan berjualan roti di pinggir jalan. Video bocah diduga masih balita jualan roti di pinggir jalan tersebut diunggah akun Memo Medsos pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022. Dari video yang beredar, digambarkan balita itu berada di trotoar pinggir jalan yang diduga berada di Taman Bungas di Kota Banjarmasin. Bocah tersebut terlihat berjualan roti dan minuman botol kemasan. Sembari menunggu dagangannya, bocah tersebut terlihat sedang memakan nasi bungkus. Saat didekati si perekam yang hendak membeli dagangan rotinya, si bocah nampak sigap melayani. Si perekam lantas menanyakan harga sebungkus roti kepada bocah perempuan tersebut. Merasa iba melihat sang bocah, si perekam lantas berniat untuk memborong semua roti yang dijual sang bocah ini. Bocah yang tidak diketahui namanya itu pun langsung membungkus rotinya dengan plastik. Hingga akhirnya, si bocah ditanya kemana orang tuanya tapi tak menjawab. Suara balita itu tak terdengar saat menjawab pertanyaan si perekam. Video tersebut sontak viral di media sosial dan dibanjiri beragam komentar warganet yang iba dan menanyakan keberadaan orang tuanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Oke, terima kasih. Barusan kita melihat fenomena yang memang terjadi nyata ya. Anak balita yang sedang menjual makanan, tak tahu kemana orang tuanya, kok ya tega gitu ya anaknya suruh jualan roti. Oke Bapak Ibu, kita masuk di 5 posisi kontrol. Nanti saya akan mencoba membagikan video karena kita sebagian besar ada di posisi mana, dan kebanyakan kita itu ada di posisi-posisi yang apa ya, sekiranya itu kurang berpihak kepada siswa juga kadang itu kalau kita amati. Nah, maka dari itu kita lihat 5 posisi kontrol yang terjadi. Menurut Bapak Ibu nanti mana yang posisi kontrol terbaik untuk murid kita. Dan ini tidak hanya pada murid kita, ini bisa kita lakukan kepada putra-putri kita, juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Mohon disimak video Salam berikut bahagia nih. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal ke kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. kelima. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tentu perjalanan seorang pendidik tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan barusan Naren. Duh, sasarannya Naren terus yang salah ya. Kasihan yang punya nama Naren ini. Peran utama dia, Pak. Peran utama, korban ya. Salam bahagia. Oke, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu tadi sudah kita ketahui ya, bahwa ada posisi penghukum. Kalau berbuat itu kita selaku guru itu selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, kata-kata awas itu menunjukkan kalau tipe kita itu menghardik atau tipe penghukum. Nah, maka dampaknya apa kalau pada tipe penghukum ini? Yaitu siswa itu akan mengulangi kesalahan. Jadi tipe penghukum ini juga kurang bagus bagi kita. Kemudian ada membuat rasa bersalah tadi. Jadi Naren itu gara-gara kamu nanti saya dimarahi kepala sekolah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lebih lelah sekali mengatakannya karena seringkali membuat kesalahan ya, sehingga takutnya dimarahi oleh kepala sekolah. Akhirnya semua sebab akibat dari Naren dan akhirnya merasa bersalah. Nah, hal itu nanti akan berdampak juga kepada murid, yaitu murid itu merasa rendah diri. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya sebagai guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya sudahlah, kamu ke sana, urusan absen biar saya yang menangani. Nah, ini ya. Jadi ada hasilnya itu semacam ketergantungan dengan teman, akrab dengan beberapa orang tertentu, sehingga nanti akan menggantungkan kepada orang itu. Nah, dampaknya apa kepada siswa? Kita lihat dampaknya, ternyata nanti akan menjadikan siswa itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung sama orang lain. Kemudian di posisi pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Nah, ini berarti tipenya
guru itu selalu ada data ya. Kalau tidak ada data, tidak bisa menghitung dan mengukur ini. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi beradaptasi bila diawasi. Takut karena ada orangnya. Bukan takut karena dari diri sendiri ya. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di posisi yang terakhir ini, yaitu posisi manajer, ini bisa menghargai dirinya sendiri. Biasanya guru ini mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana jawabannya itu menghasilkan solusi kepada dirinya sendiri. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hal-hal semacam itu yang harus disampaikan oleh guru. Sehingga jawaban-jawabannya itu nanti merupakan jawaban yang bisa menyelesaikan masalah pada murid sendiri. Dampaknya pada siswa yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, tadi yang sudah kita contohkan Naren, mau memperbaiki diri dengan cara menyetel alarm. Solusi kedua apa kira-kira? Ada enggak orang yang bisa mengingatkan kamu? Ada, ternyata ada kakaknya untuk mengingatkan alarmnya. Nah, itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Itu salah satu disiplin positif yang mana merupakan bagian-bagian dari budaya positif. Nah, berikut ini ada namanya segitiga restitusi. Wes opo mana iki Pak? Wes ono 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, semuanya itu nanti akan membentuk kita sebagai guru, sebagai jiwa yang tidak terus menyalahkan anak didik kita. Nah, kita ikuti aja alurnya. Karena ini bagus, menurut saya bagus dari pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti. Segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, ini bagus sekali Bapak Ibu. Berikut ini segitiga restitusi menangani siswa-siswa kita yang memiliki masalah dengan temannya, masalah dengan Bapak Ibu guru, kemudian masalah mungkin bisa dengan keluarga, yang mana anak ini nanti bisa mengatasi masalahnya sendiri. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan memvalidasi tindakan yang salah. Wah, gimana Pak? Ini Pak, saya kok tambah enggak tahu segitiga restitusi. Kalau gambarnya ini sepertinya segitiga tepung terigu itu ya. Kalau gambar dari logonya itu ya. Tapi ini segitiga restitusi Bapak. Di mana menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika datang murid bermasalah, lapor, curhat, Pak saya punya masalah ini. Seorang guru harusnya setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan. Jadi menyampaikan hal demikian. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini identik dengan apa ya? Kita itu memberi penguatan, memberikan penguatan. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang bermasalah seperti ini. Pak Guru juga pernah. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi,
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah semua pertanyaan itu sudah terjawab dengan siswa, baru ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari 5 posisi kontrol, kemudian kita dibawa untuk mempelajari segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol tadi kan yang terbaik adalah manajer. Nah, selaku kita sebagai manajer, dari 5 posisi kontrol itu dengan beberapa pertanyaan, masih diolah lagi pertanyaan-pertanyaan itu supaya sistemik, supaya sistematika. Bagaimana? Seperti ini, segitiga restitusi. Kita ikuti video berikut, ini juga video yang luar biasa menurut saya, bisa membawa alur ini runtut gitu ya, runtut. Nah, ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh-contoh kalimat ya di dalam menstabilkan identitas. Jadi anak dengan datang emosi, jangan kita lawan dengan emosi, tapi kita stabilkan. Nah, kita dem-dem, misalnya kalau orang Jawa itu didem-dem hatinya. Nah, kemudian ada validasi tindakan salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh memvalidasi tindakan. Jadi memang sudah tahu tindakannya itu salah. Tapi bagaimana anak yang sudah emosi, salah tindakannya, kita tidak menyalahkan. Tetapi bagaimana dia merasa, oh iya ya saya salah, seharusnya sikap saya seperti ini. Nah, ini muridnya siapa ini ya? Muridnya. Muridnya bahasan ya. Kita kalau belajar gurunya sering bilang, tahu-tahu sudah ada di kelas 1, di kelas 3. Ya Allah, ini murid kesayangan kita Bapak Ibu. Muridnya bahas. Jadi kadang itu gurunya masih baru menulis di papan tulis, sudah hilang. Ada di kelas 4, ada di kelas 3, ada di kelas 1. Ya Allah. Sering nongkrong di kelas 1, Pak. Sering nongkrong di kelas 1 katanya gurunya. Murid super itu, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Jadi menanyakan keyakinan itu apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh segitiga restitusi. Nah, berikut contoh video segitiga restitusi.
Itu bagus sekali. Mari kita ikuti dengan seksama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid.
Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Terima kasih. Nah, itu ya, cuplikan video dari segitiga restitusi yang sudah kita lihat bersama. Nah, sekarang bagaimana implementasi segitiga restitusi di lembaga Bapak Ibu? Apa sudah diberlakukan seperti ini? Atau kita sudah berperan seperti yang disampaikan Bapak tadi? Nah, monggo. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita di sini sifatnya sharing, kalaupun bisa saya memberi ulasan atau jawaban itu kiranya dari petunjuk yang saya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kalau saya kurang bisa menyampaikan solusi, nanti kita bisa sharing bersama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Sangat Bapak Ibu. termotivasi. Luar biasa untuk Pak Panji. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Panji. Nah, semoga kita dapat praktekkan di kelas. Amin, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya saya simak dari tadi sudah banyak yang raise hand ini Pak Panji. Ya. Bagaimana kalau kita buka sesi tanya jawab atau saling sharing dari Bapak Ibu? Monggo. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Oh ya, tadi ada dari Bu Asmari. Monitor Bu Asmari.
tadi bertanya Bu Asmari. Atau monggo Mana Bu Bapak Ibu Asmari? yang lain yang ingin bertanya ini, yang raise Ya hand. Bu, Dari saya tadi Asmari saya. Bu. Oh ya, monggo Ibu. Monggo Bu Asmari Dewi Tasari. Iya Bu. Pertanyaannya? Tadi kan itu ada presentasi guru olahraga Bu. Sekarang saya mau nanya, kalau guru kelas bagaimana caranya mengajak anak tuh keluar untuk pelajaran yang tadi yang Bapak bilang tadi. Baik, saya tampung dulu ya untuk Bu Asmari. Jadi pertanyaannya tadi contohnya yang dipaparkan oleh Pak Panji, guru mapel, kebetulan guru olahraga. Bagaimana jika guru kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas, begitu Ibu? Iya Bu. Oke, kita tampung dulu ya Bu. Kita lanjut penanya yang kedua. Monggo Bapak Ibu. Penanya yang kedua boleh. Siapa ya? Ibu Nurhayati. Oh, Ibu Nurhayati. Monggo Ibu. Iya, dari hasil presentasi tadi ada 3 yang kita saksikan tadi, yaitu antara guru dan siswa. Yang pertama itu adalah yang pemberi hukuman, kemudian sebagai teman. Dan yang ketiga itu apa ya? Ketiga tadi itu. Posisi Yang kontrol merasa ya? bersalah, yang merasa bersalah, yang kedua dan sebagai teman. Jadi kan ketiga poin tadi itu yang kita saksikan, semua guru kan pasti ada tanpa disengaja spontanitas terjadi seperti yang dilakukan tadi. Jadi pertanyaannya saya, apakah hal yang mana yang baik yang kita terapkan seperti itu? Baik, Ibu Nurhayati. Pertanyaannya di 5 posisi kontrol ya, Bu? Iya. Iya, yang mana yang baik yang Diterapkan. kita terapkan? Iya. Baik, kita tampung dulu ya, Bu. Bu Nurhayati. Penanya Ya. yang ketiga. Monggo Bapak Ibu. Bapak-bapaknya mana ini? Ini ada Pak Samsul Arifin ini. Raise hand. Monggo. Pak Samsul Arifin. Masih mute. Pak Samsul Arifin, mute. Pak Samsul itu ahlinya ahli. Mohon maaf, Ibu Lika. Yang ingin saya tanyakan dari beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Panji Amboro merupakan materi yang sangat bagus sekali yang patut kita apresiasi. Ya, apresiasikan dan implementasikan kepada peserta didik kita. Untuk yang tadi di 5 posisi kontrol, yaitu yang di posisi kontrol yang manajerial itu kalimat apa yang ini sepertinya mirip dengan kalimat coaching ya, Bu. Ya Pak, Ibu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Ibu. Apa Pak? Tidak jelas. Coaching. Coaching Pak. Kucing. Coaching. Bukan kucing, Bu. Coaching. Iya, coaching. Coaching gitu namanya, ya. Coaching ya. Pertanyaannya. Di posisi Manager, kontrol yang manajer. Iya, manajer. Kalimat-kalimat yang disampaikan sepertinya mirip atau sama enggak dengan kalimat coaching itu? Oh, sama atau tidak ya? Pertanyaannya. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul.
Monggo Pak Panji, ada 3 pertanyaan ini Pak. Yang pertama dari Bu Asmari. Tadi yang dicontohkan adalah guru mapel. Bagaimana implementasinya ketika posisi guru kelas Pak dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua dari Bu Nur Hayati kalau tidak salah ya. Dari 5 posisi kontrol yang baik diterapkan itu yang mana? Dan yang ketiga dari Pak Samsul Arifin. Di posisi kontrol yang manajer pada poin manajer sama tidak dengan coach atau coaching? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan kesepakatan kelas, menyusun langkah-langkah kesepakatan kelas ya Bu ya, tadi ya nomor 1. Iya. Oke. Kami kemarin bersama guru yang ada di sekolah. Yang pertama kita yakini dulu, kita harus tahu dulu Bapak Ibu bahwa ada profil pelajar Pancasila. Arahnya ke sana Bapak Ibu. Semua tujuan pembelajaran, outputnya, kemudian pelatihan pembeda ini nanti endingnya mengarahkan kepada siswa kita menjadi pelajar, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita pahami dulu nilai-nilai kebajikan universalnya di sana. Nah, setelah kita pahami, kita ajak murid-murid di kelas, kita yakinkan anak-anak kita di kelas ini supaya kita belajar dengan nyaman, aman, tanpa ada bullying. Nah ini biasanya ya bullying, apa yang kira-kira bisa kita terapkan untuk keyakinan kelas kita. Nah, akhirnya kan banyak itu pertanyaan, jawaban ya, brainstorming itu namanya. Ada yang membuat tidak boleh menyebut nama. Banyak sekali jawaban-jawaban anak-anak. Setelah memiliki jawaban yang banyak di bawah, keyakinan apa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya tadi ya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi yang ada indikatornya itu, indikator-indikatornya apa yang mengarah ke sana. Maka tidak, kalau mengolok-olok itu berarti ada saling menghargai sesama teman. Nah, karena di dalamnya itu ada bullying. Kalau bullying itu tidak ada di profil pelajar Pancasila ya. Kalau saling menghargai, saling menghormati itu ada. Nah, maka dari itu kita sendiri yang harus paham dulu indikator-indikator dalam nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, kemudian kita ambil jawaban-jawaban siswa secara brainstorming, kemudian kita masukkan jawaban-jawaban siswa itu di dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan dalam nilai-nilai kebajikan itu, kita sepakati bersama. Bagaimana anak-anak kita sepakati keyakinan kelas kita. Nah, kalau ada yang kurang sepakat, kurang sependapat, kira-kira apa pendapatmu supaya keyakinan ini bisa disepakati bersama. Seperti itu. Bu, siapa tadi? Bu Asmari ya? Itu Bu Asmari. Bagaimana Bu Asmari? Iya Pak. Siap.
5 posisi kontrol hal yang baik diterapkan, Bu. Ini memang kita dulu kan tidak ada pelajaran seperti ini, Bu. Apalagi kalau zaman orang tua saya itu SPG ya, SPG, kemudian ngajar di SD. Saya itu pernah dipukul pakai penggaris sampai penggaris patah, itu orang tua enggak marah. Malah kalau kita lapor kepada orang tua, malah kita yang dimarahi. Kan ya. Posisi penghukum waktu itu guru-guru kuno. Tapi berhasil. Iya. Kan pelajarannya itu sampai melekat sampai sekarang. Adanya berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang menuntut kita untuk tidak boleh menggunakan kekerasan ya, dan memang penghukuman itu tidak bagus juga untuk psikologis anak. Dan menurut nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro bahwa menghukum itu juga tidak akan membuat anak-anak itu jahat, jadi tambah anak-anak itu bermasalah. Menurut saya dari 5 posisi kontrol itu, posisi manajer yang lebih baik. Memang ada pilihan tadi itu, Bu. Ada posisi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, posisi teman, ya, kemudian manajer. Itu memang dibuat seperti itu biar kita itu tahu, oh ternyata selama ini saya ada di posisi ini. Iya, karena kita posisi penghukum. Ya. Oh ternyata saya ada di posisi teman gitu. Nah, apa yang lebih baik? Yang lebih baik memang manajer. Nah, memang tidak mudah untuk menjadi posisi seorang manajer. Kita harus terbiasa sering komunikasi menggunakan kalimat-kalimat tanya tadi, kalimat-kalimat pemantik, sehingga kita bisa terbiasa menyampaikan hal itu. Seperti yang ada di segitiga restitusi, juga yang ditanyakan Pak Samsul Arifin tadi, coaching itu termasuk bagian dari pendidikan guru penggerak. Memang kita itu berusaha tapi masalah itu bisa diselesaikan dengan sendirinya oleh diri sendiri. Jadi gitu. Gitu ya Bu. Sinten mau? Siap Pak, siap. Iya. Terima kasih Bu. Sangat Pak atas jawabannya. Iya. Pak Samsul, memang kalimat-kalimat tanya yang disampaikan di 5 posisi kontrol sama segitiga restitusi memang mengarah kepada coaching ya. Coaching. Nah, cuman coaching itu ada semacam runtutannya ya, sehingga nanti runtutan pertanyaan-pertanyaan pemantik memang pertama, kita memang sebagai guru penggerak dilatih untuk bertanya, terus bertanya. Cuman bertanyanya itu ya mengarah kepada aturan-aturan yang ada. Kalau segitiga restitusi seperti ini, kalau nanti coaching seperti ini, ya. Ya, termasuk guru penggerak yang hadir di sini nanti akan ada coaching ya. Iya. Jangan khawatir. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Pak Samsul. Mohon izin dulu saya share link absen Bapak Ibu. Pak ya.
Ini ya ketik ayah sih kok. Tidak ada link absennya Bapak Ibu. Ini sebentar. Iya, sebentar Bapak Ibu. Sabar. Baiklah Bapak Ibu. Dari sesi tanya jawab atau sharing kita, ini masih banyak yang resen ini Pak Panji. Iya, padahal saya mengajukan 2 jam di kementerian ini, Bu. Ini kan direkod ini sampai 2 jam. Enggak, Pak. Ini sudah waktu sudah menunjukkan ini, tapi wah, Bapak Ibu guru Bapak Ibu bisa minta. menyampaikan di chat room ya. Insya Allah kalau ada waktu kita mencoba untuk menjawab. Nanti bisa Bapak Ibu kirim email di sertifikat itu kan nanti sertifikatnya otomatis ya Bapak Ibu. Otomatis saya kirim langsung ke email Bapak Ibu. Pastikan email sama password itu ingat. Nanti pas sudah ngisi Google Form-nya, saya lupa email yang mana yang saya kirimkan ya, gitu. Terus lagi kalau sudah kirim, Pak, mohon maaf saya lupa passwordnya, bisa minta generate-nya. Maaf, tidak melayani generate. Nanti kalau dilayani itu 200 lebih ini. Itu nanti bisa Bapak Ibu sampaikan permasalahan Bapak Ibu yang perlu kita sharingkan di email saya. Itu ada nanti ada balasan email. Bapak Ibu kalau sertifikatnya tidak masuk selama 5 menit, 5 menit sudah mengisi itu ya, tidak masuk, itu ada di spam biasanya, ada di spam. Jadi antara kotak mana link absennya Pak? Di mana Pak? Link absennya. Linknya ada di ini chatroom ini Pak. Chatroom Pak. Chatroom. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 21.00, tak terasa waktu 2 jam cepat berlalu. Semoga kita sebagai guru bisa mengimplementasikan budaya positif yang tadi dipaparkan oleh Pak Panji. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Semoga bermanfaat. Semoga kita nanti dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Berapa hari sertifikatnya Pak? Berapa hari sertifikatnya? 5 menit. Mohon maaf. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Kita tutup dulu ya Bu, Bapak Ibu. Ya Pak. Kami tutup. Absennya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Absennya sudah ada Bu. Di mana? Di chat Di pojok bawah, di bawah pojok bawah, dipencet itu Bu. Ada gambar SMS itu dipencet. Saya akan mencoba dan berhasil sertifikatnya. Nanti dia kirim melalui apa? Makasih Pak Panji. Sudah berhasil Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya mohon undur diri Pak Panji dan semua Bapak Guru hebat. Ya, sama-sama Bu, karena sudah jam 9. Assalamualaikum. Komandan juga mau turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Dia bilang dia mau kirim link.